Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun saffan ka'annahum bunyanun marsus. saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan suci Al-Quran telah dilantunkan oleh Kang Firman dan diikuti bersama. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mengikuti mendapatkan pahala dari Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu. Kita kedatangan ikhwan baru, akhwat baru, Kang Ajis, hatur nuhun, kada kapanana, kasih apa dokap, Kang Rafa, Neng Ayunya, aduh hatur nuhun pisan tebi-tebi kerjanya merah naik angkotnya. Mudah-mudahan sih istiqomahkan ku Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, berarti di sini sambil mempererat tali silaturahmi, saling mempererat tali persaudaraan dalam Islam, dalam satu akidah. Maka untuk mempercepat waktu, kita lanjut ke acara yang kedua, pemberian materi oleh Kang Musab Asda. Maka waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim alaiya. Iwan bidin wal ahmad rahimakumullah, para pemuda, para pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, para generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan risalah. Mudah-mudahan pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua kenikmatan, kasih sayang, keberkahan. Maka daripada itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dimampukan oleh Allah sampai kesempatan ini, sampai waktu ini, sampai detik ini Allah masih memberikan napas kepada kita. Dan tidak lain, setiap langkah, setiap napas yang kita hirup, setiap nadi yang terus bergetar, mudah-mudahan itu menjadikan suatu zikir kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan setiap waktunya menjadikan suatu amal soleh bagi kita semua. Iwan Bidin walawaturikumullah, para pemuda-pemudi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah.
Ini adalah salah satu harapan bagi Islam, suatu generasi penerus pembawa risalah yang dimana mudah-mudahan akan mendapatkan suatu syafaat kelak nanti. Karena janji Allah dan Rasulnya, 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat, salah satunya itu para pemuda-pemudi yang dirinya itu merasa ataupun selalu menggantungkan diri ke masjid, selalu menggantungkan diri kepada al-haq di dalam Islam, aktivitas, dan mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan dengan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya jangan. Iwan bidin rahimahullah, perlu kita pahami dan kita tahu bahwa hadirnya di sini kita melaksanakan kewajiban sebagai mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yaitu thalabul ilmi. Karena mencari ilmu itu adalah salah satu kewajiban. Apa yang disebut dengan wajib? Wajib itu adalah ketika kita melaksanakannya akan mendapatkan suatu pahala besar dari Allah. Dan ketika kita tidak melaksanakannya maka ancaman dari Allah, azab dari Allah, siksa dari Allah. Salah satu thalabul ilmi itu adalah kewajiban. Jadi ketika orang yang tidak mau thalabul ilmi, salah satunya hadir dalam suatu majelis ilmu, majelis taklim, maka dosa bagi dia, ancaman bagi dia, azab. Salah satu azab bagi orang-orang yang tidak mau mencari ilmu itu adalah kebodohan. Ketika dia beribadah maka sesat, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan kemana, bagaimana caranya, buta. Walaupun dia melakukan suatu ibadah ataupun menjalankan ibadah-ibadah menurut Islam, itulah yang disebut dengan salah satu azab dari Allah ketika masih di dunia, apalagi kelak nanti dia di akhirat nanti. Dan iwanikumullah, bahwa hadir di sini itu adalah mendapatkan suatu hak sebagai mukmin, hak sebagai mukminah, yaitu menerima, mendapatkan suatu wahyu Allah, ataupun mendapatkan suatu pasokan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasadnya ataupun nafsiyah. Perlu kita pahami, walaupun materi kita seolah-olah kembali, tapi alangkah tidaknya kita selalu mengingatkan dan mengingatkan. Kenapa pada hari ini banyak orang-orang yang tidak ingin menjalankan ataupun melanggar suatu aturan, tidak mau beribadah? Sebetulnya mereka itu tidak mengenal jati diri, tidak mengerti tugas sendiri, dan sampai sejauhnya dia tidak mengenal ataupun tidak yakin dan tidak beriman kepada sesuatu yang gaib. Sebetulnya mereka itu ketika tidak yakin dengan sesuatu yang gaib, seperti halnya akan terjadinya hari akhir, akan terjadinya bahwa amalan kita ditimbang, dan akan terjadinya suatu bencana yang sebesar yang disebut dengan kiamat, maka lalai. Seolah-olah hidup ini seperti hari kemarin. Kemarin kumaha orang jalan-jalan, belajar, cari uang, seperti itu. Padahal yang disebut dengan hari esok itu adalah sesuatu yang gaib. Apakah kita akan tahu bahwa besok itu akan terjadi apa? Bisa jadi akan dihancurkannya ataupun terjadinya kiamat. Bisa jadi kiamat kubro ataupun sugro, kiamat kecil yaitu disebut dengan kecelakaan ataupun kematian. Bisa jadi Allah menghancurkan dengan disebut kiamat kubro, alam dunia sekaligus yang disebut dengan kiamat. Yaitu harus
harus kita pahami dan kita yakini ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, alladzina yuminu bil ghaibi. Kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, ketika kita ini mengaku orang-orang yang bertakwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk Al-Qur'an itu ketika kita tidak ingin sesat, maka Al-Qur'an petunjuknya. Yang nama petunjuk itu adalah salah satu bisa jadi ini peta, GPS, mengantarkan kita ke surga, mengantarkan ke suatu sakinah, mengantarkan kepada suatu mawadah, marohmah. Bukan hanya pernikahan saja sakinah, itu ketenangan itu bisa jadi ketika kita duduk dalam Islam. Ini adalah salah satu pengantarnya, GPS yang mengantarkan kita kepada suatu keberkahan, kemuliaan. Yang paling penting adalah keridhaan Allah, mardatillah, Al-Quran. Bagi siapa orang-orang yang bertakwa petunjuk? Siapa orang-orang yang bertakwa? Waladina yuminu bil ghaibi, yaitu orang-orang yakin, orang-orang yang beriman. Satu, secara bahasa bahwa iman itu adalah artinya yakin. Bil ghaibi, kepada sesuatu yang ghaib. Berarti kenapa di dalam ayat pertama itu Allah meyakinkan dulu bahwa kalian itu harus percaya kepada sesuatu yang ghaib. Jangan sampai ada orang-orang seperti orang-orang ateis yang tidak pernah malahan mengolok-olok bahwa akan terjadinya hari kiamat, bahwa akan terjadinya hari akhir. Mereka bilang bahwa kita itu orang-orang yang menghayal, orang-orang peramal yang meramalkan bahwa akan terjadinya esok hari. Padahal kita itu dituntut oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa hari yang akan datang itu akan terjadi kehancuran, akan terjadi hari akhir. Itulah mereka itu tidak yakin dengan sesuatu yang disebutnya gaib. Itu tidak apa-apa, mereka orang-orang ateis. Tapi ada orang-orang yang mengaku orang-orang yang yakin dan beriman, tapi kenapa sampai hari ini dia itu berani meninggalkan sholat? Kudu jauh ting orang sorangan lah ya. Berani meninggalkan sholat, berani membatalkan puasa bari seselumputan. Jadi puasa nanti hanya pingin hanya di hadapan ibu jeung bapak we hungkul, di luar puasa. Sahur ngilu sahur jeung keluarga, di luar ngilu sahur deui jeung batur, balik buka ngilu buka deui. Itu sebetulnya mereka itu tidak yakin, bisa jadi belum mengerti bahwa sesuatu yang gaib itu apa. Ketika kita mendengar suatu bahasa bil ghaibi, sesuatu yang gaib, langsung dari dirinya percaya kalau kan jurig gitu. Itu jurig cenah, ai ku jurig sieun. Tapi kekuasaan Allah tidak pernah tahu. Iwan firmanullah, maka kita kembali lagi kepada jati diri kita. Siapa diri kita? Who I am. Who am I? Siapa diri saya ini? Ketika kita menyadari bahwa diri kita itu adalah, oh ternyata bahwa saya ini adalah manusia. Manusia itu harus beda dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah. Apa bedanya ketika kita hanya cukup dengan makhluk lain? Apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lain? Yang domba, yang sapi, kemudian kamari. Sedangkan sapi, domba, kamari dikurbankan, dengan kita itu sama diciptakan oleh Allah sebagai makhluk hidup. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Derajat. Kenapa derajat kita bisa beda dengan mereka? Karena manusia itu diberikan oleh Allah modal yang disebut dengan akal. Pergunakan akal kita. Domba mah teh era kan bubuligiran, lelempangan. Jelema rek era ada gitu. Kan ketika orang itu yang daek siga domba lelempangan teu make calana, orang yang hilang akal berarti. Makanya bukan hanya saja buligir, dah Kang saya mah teu buligir di baju mah wani, tapi alatnya seperti domba gitu. Maksudna teh lamun di mana ketika dia itu mencari rezeki gitu domba sarua jeung urang mencari rezeki dari pagi dia pergi ke kebon dengan rezeki dengan jukut, urang pun dari pagi berangkat ke pabrik ngajahit kantong gitu, dia mah moles banget ya.
moles ieu non mobil lain moles peungeun. Pas ganteng. Terus ketika jam 12 si doma eta terus dahar jeung cicing neangan ieu neangan tetangkalan sare sarua jeung urang ge pas jam 12 istirahat dahar teh ngagoler di musola ngadengengong adan domba hee sampai jam 1 sarua urang ge sare sampai dari makan siang teh dari jam 1 setelah itu jam 1 kerja lagi domba neangan deui parab deui. Apa bedanya dengan domba? Kan bedana unggul orang di baju domba itu gitu. Sarua keneh siga domba itu teh. Apa bedanya makhluk Allah di sisi Allah? Level kita sebagai manusia dengan hewan yang disebut dengan makhluk yang lainnya yang disebut dengan domba tadi. Apa yang membedakan? Sedikit saja yang membedakan itu yaitu tadi akal kita digunakan karena kita bisa menutup aurat salah satunya. Dan apakah kita cukup jadi manusia saja? Level kita tingkatkan menjadi orang-orang yang beriman. Sedikit saja dengan domba, atau ya, dengan binatang, supaya derajat level kita naik. Manfaatkan ketika waktu istirahat, jangan sampai siga domba. Sarai sampai jam 1. Bangun, mendengar adzan, ambil air wudhu, beribadah kepada Allah. Sujud dan ruku yang disebut dengan sholat. Itu saja. Kenapa begitu beratnya ketika orang-orang yang sholat? Sholat berat artinya sholat ya. Kamu kudu hudang penting sholat tahajud mah. Kadang-kadang saya pun seminggu bablas saya. Itu tahajud lah itu sholat maksudnya gitu. Itu sholat bahaya. Kewajiban itu. Itu dimaksimalkan minimal dalam 1 minggu itu ada 1 hari 2 hari 3 hari ataupun 4 hari. Pernah terjadi saya juga 1 minggu saya sampai ke minggu sampai ke menang tahajud pahala tahajud untuk pekan ini dan minggu ini. Coba kita introspeksi muhasabah evaluasi ibadah kita per minggu ulah per tahun per minggu atuh sob. Ketika kita akan ketemu lagi hari Jumat evaluasi, seminggu ayeuna orang teu tahajud, teu salat duha. Hebat kan? Jauh teuing lah lamun evaluasinya per bulan mah. Sabulan naon wae nongkrong wae di gang bari jeung gitaran gandengan batur lah. Nya teu naon ai salatna teu katinggalkeun jeung ngajina mah. Da geus biasa. Tapi nu anehna ayeuna budak ayeuna mah asa teu katingali nongkrong di gang bari gitaran. Tidak ada kreativitas para pemuda ayeuna bahwa lama menghasilkan para pemusik-pemusik handal pemain band salah satunya vokalis. Tapi tenang, pemuda generasi muda yang diharapkan oleh Allah ya yang diharapkan Rasulullah jangan sampai eksklusif kita sebagai pemuda. Tonjolkan bahwa pemuda-pemuda Islam itu adalah pemuda-pemuda yang di depan. Ketika di daerahnya ada kegiatan Karang Taruna harus terdepan, tong kulen, tong cicing di imam berbiur dengan mereka. Nah, dia sarua. Ketika di daerahnya itu ada kegiatan Karang Taruna pangareupna, butuh naon? Nyeun panggung, pangluhurna tah nalian teh gitu. Jadi MC pangareupna jadi MC. Di Karang Taruna kedua aktif di daerah teh. Itulah pemuda yang diharapkan. Tong kuleun cicing wae di kamar kamu di imah. Bendi ulah cicing wae di kamar. Biur masyarakat. Jadikan sebagai pemuda muslim itu tonjolkan bahwa pemuda Islam itu bukan pemuda kuleun, bukan pemuda ketinggalan zaman, tapi mereka-mereka yang akan menjadi generasi terdepan. Itu pemuda muslim. Ya itulah kembali lagi kepada diri kita bahwa kenapa orang-orang pada hari ini tidak tadi teh lalai dalam suatu ibadah, sebetulnya dia tidak mengenal dirinya. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak akan pernah mengenal Rabbnya. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Rabbnya. Man arafa rabbahu wa man faqad jahula. Dan barang siapa yang telah mengenal dirinya, Allah, Rabbnya, maka dia akan merasa jahiliyah, jahula, merasa bodoh, merasa lemah. Kurang mah pambodohna. Tapi lamun jelema geus sieun ku Allah, moal sieun ku nanaon ge.
Tapi baheula saya teu loba kasih teh lain masalah sih ku Allah emang porenges we jelema. Gitu. Porenges we jelema jadi teu loba kasieun. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan mungkin ya jalan hijrah, berikan suatu hidayah karena ada modal lagi yang Allah berikan kepada saya dan kepada kita semua. Modal tadi mah modal kepada manusia itu adalah akal. Ada lagi modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam surat Al-A'raf 172 yang disebut dengan iman. Modal itu setiap manusia ya. Setiap manusia itu diberikan modal oleh Allah keimanan yang dasar yang disebut dengan iman nulul fitrah. Iman nulul fitrah itu kefitrahan, iman yang diselipkan oleh Allah kepada setiap manusia yang akan dilahirkan di dalam dunia. Iman, keyakinan kepada Allah setiap yang dilahirkan oleh manusia dinu beteng Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, di beteng preman, beteng pokoknya mah segala lahir siapapun yang dilahirkan dimanapun dia berada, Allah titipkan keimanan yang disebut dengan imanul fitrah. Setiap bayi, maka bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam hadis kan ya, hadis nanti sama apa? Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin alal fitrah. Setiap yang dilahirkan bahwa dia dalam membawa keimanan dasar. Kalau di dalam surat Al-A'raf bahwa apa yang disebut modal keimanan itu, coba buka dulu surat Al-A'raf ya sebentar. Al-A'raf itu surat 7 ayat 172. Iya. Namun saya bertanya kepada kalian itu, apakah bahwa kita itu pernah berjanji kepada Allah? Tuh, ingkang tak hafal saya. Akan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zurihim juriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, menjadikan benih, menjadikan zikot ataupun menjadikan janin dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam ataupun keturunan, mereka dan Allah mengambil suatu perjanjian. Allah mengambil suatu perjanjian di alam ruh. Kata Allah, ala anfusihim, terhadap mereka, alastu birabbikum, apakah engkau wahai janin, wahai ruh yang akan dilahirkan, alastu birabbikum, bahwa Allah mengambil kesaksian terhadap ruh itu. Lalu bahwa bukankah aku ini adalah sebagai Rabbu, Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah sebagai yang menciptakan kamu? Kepada suatu janin, ruh yang akan ditiupkan kepada janin. Jadi kia, manusia itu awal dari sperma menjadi zigot, terus menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging gitu ya di dalam perut teh. Lalu Allah tiupkan tulang benulang. Setelah itu Allah lapis lagi dengan daging dan kulit, maka terbentuklah janin ataupun manusia. Dari usia 4 bulan ataupun 4 bulan, usia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh. Jadi lamun ketika udah terbentuk janin ya,
Jadi kudu apa jelema teh urang-urang ya mah lain nyerangkeun tentang ibu-ibu hamil. Setelah sebelum 4 bulan Allah itu akan meniupkan ruh. Nah, yang menjadikan satu permasalahan, ruh dengan jasad yang tadi berbentuk janin di dalam perut ibu, apakah usianya itu sama dengan ruh yang akan ditiupkan? Itu beda. Ruh teh lamun dijajarkeun mah ya alam ruh, ya alam rahim, jasad, janin, ruh mah kabeh ajar gitu. Maka dipanggil anu rek anu ditiupkeun kanu karan si Asep teh tah di jero beuteung teh. Ruh teh gedena anu sarua we kabeh gitu tah. Teuing sakieu jangkungna teuing sakieu teuing pokona mah sarua ruhna. Nya, ruh mah jangkungna sarua, umurna sarua. Sebelum ditiupkeun ruh eta diuk heula. Tah, si ruh ngaranna si Asep eta teh. Kalau teh Sep, mana ditarik perjanjian ayeuna ya sebelum rek ditiupkeun ka alam ka jasad. Apakah engkau yakin? Alastu bi rabbikum, bahwa aku ini adalah sebagai Rabbmu, Tuhanmu yang menciptakan, yang memberikan rezeki? Jawaban si Asep tadi, ruh si Asep. Jawabannya qalu bala syahid. Betul ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah sebagai Rabb, Tuhan yang memberikan rezeki, yang mencabut nyawa dan yang segalanya. Engkau adalah Tuhanku. Qalu bala syahid. Betul. Setelah itu baru ditiupkan kepada jasad. Tiup. Dan pada waktu itu juga Allah menitipkan jiwa dia, mereka nafs. Yang kurang mah awal baik. Nah itulah kita eta teh kabeh manusia, kabeh urang. Dalam ayat ini teh semuanya manusia itu pernah berjanji kepada Allah. Saya teh Jis. Pernah janji itu kalau di alam ruh. Suka teuing. Teuing tah apa? Gani. Teu. Ada malah orang teuing. Kurang metong orang ke di alam ruh ataupun di alam kandungan 4 bulan. Kenyusuan kernyusuai kayak kain urang teuing di mana, belah mana? Nya. Buat teuing dibere dot tungkul, susu embe, terusnya susu sapi. Tangga segede lagi siga sapi ngomong. Kelakuan kan baik. Tapi sadar tidak sadar kita itu pernah berjanji di alam ruh. Yes, yakin tuh? Yakin ada ayat. Hah? Ayat nama yakin. Yakin akan ada ayat nama ayat Al-Qur'an. Tapi dah saya teh yakin saya janji. Saya nanya deui ka didinya. Yakin kudu yakinnya. Didinya lahir tanggal sabaraha? Tanggalna we engko bae teh udah mal di Banjur saya ge ulang tahun. Duka. Astagfirullahaladzim kalau gitu apa tanggal poe itu Jumat tahun sabaraha 2000 yakin tuh kali sih kan yakin kan kelahiran sorangan 2000 palingan di nyaman ulang tahun tahun 2000 lahir 2 tahun 2000 lahir kurang mau tahun 2000 teh bener keur di luar panggungnya Bu bari ngajarawa kita tahun 2000 eta teh di baju eta ieu karek karek lahir terbaik tahun yakin tahun 2000 benernya tapi yakin percaya dari lahir ke tahun 2000 nah hadirnya mau yakin Pasti mau. bener tapi yakinnya bener sih mama tapi tadi ketika anda itu berjanji di alam ruh yakin dan teringat tadi emang ingat gitu didinya tahun 2000 udah lahir kan Nya kan di wartosan. Di wartosan kurang. Oh siap. Oke. Ketika anda itu yakin bahwa tahun 2000 itu lahir dan di wartosan ku mama dan dibuktikan lagi akte kelahirannya, maka sadar tidak sadar kita pun hari ini harus yakin bahwa kita pernah berjanji kepada Allah di alam ruh. Siapa yang memberitahu bahwa kita itu disebut nanti pernah berjanji di alam ruh, yaitu tadi mah mamah di bejaan, yaitu Rasulullah SAW yang memberikan tahu. Karena Allah kan kita tidak bertemu dengan Allah, maka Nabi Muhammad yang memberikan tahu. Dan begitu tidak ada para ulama terus per generasi dan ustadz yang memberikan tahu bahwa kalian itu pernah berjanji. Dan ketika kalian itu lahir
bahwa dibuktikan dengan tanggal lahir dan akte kelahiran, maka akte perjanjian Anda itu tertera di dalam surat Al-Quran, surat Al-Alaq 172. Itu akte kelahiran Anda, iya tak? Surat Al-Alaq, maka harus meyakini. Itu teh kadang ulah jadi janji palsu. Makanya ketika kita diingatkan lagi oleh para ulama, para ustadz bahwa kita itu pernah berjanji, subhanallah, astagfirullah, genangan orang teh pernah janji ke Allah. Jadi intinya mah bahwa kita itu tidak akan pernah musyrik kepada Allah. Kata Allah, segala dosa yang pernah kita perbuat akan Allah ampuni ketika kita bertobat, kecuali kesyirik, kecuali kemusyrikan, kecuali musyrik. Ini salah satunya itu ketika kita tidak meyakini ataupun pelimpan dalam suatu perjalanan, dalam hidup, ragu bahwa Allah itu nomor rezeki gitu. Cek saha, urang mah hapot-hapotan ngalah duit nage bari ngajahit lain Allah. Mun urang cicing ngerti bari teu boga duit, ya, berarti ragu di sana. Berarti kita telah melanggar suatu perjanjian ketika dulu di alam ruh. Maka kata Allah di dalam surat 30, selama ketika di alam ruh tadi janji terus sampai geus gede kitu pasti urang teh kan pernah melanggar janji ka Allah nya, lakukeun dosa teh ngaran. Cek Allah teh di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kumaha carana bahwa kita itu ataupun kudu kumaha cek Allah teh bahwa bahwa kita itu akan menguatkan pernah perjanjian kita kepada Allah, untuk menguatkan ketauhidan kita, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ayat 30 kojo deh itu. Santai saja sampai jam 8 jatahnya. Ada ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum surat 30 teh. Ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Iya. Fa'akim wajhaka lidini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Wajhaka dengan lurus, lidin kepada apa? Agama hanifan. Yang hanif yaitu Islam. Kata Allah, karena maneh geus sagede kieu loba belok wae terbalik kelakuan ka ditu ka dieu ngalakukeun salat pernah ninggalkeun naon-naon. Cek Allah teh, fa'akim wajhaka lidinina hanifan. So maka hadapkanlah wajahmu dengan yang lurus kepada agama Islam, kepada agama yang hanif, yaitu fitratullah, kepada fitrah Allah. Kembali lagi kepada fitrah Allah. Fitrah urang teh baheula teh naon? Pernah janji eta teh fitrah nu iman kepada imanul fitrah. Kembali lagi kepada fitrah keimanan urang yang pernah janji baheula eta teh kitu. Yang para pemuda maneh teh geus belah belok wae kitu-kitu sok lempengkeun eta beungeut kanu agama anu pernah dijanji di alam buru kepada fitrah Allah, luruskeun deui. Lamun urang mah on the track, kembali lagi kepada track. Lamun ieu mah kereta api mah ulah
Kan kereta api lamun nyencang saeutik geus jadi cilaka. Tah urang lamun belak-belok bakal cilaka. Cilaka nanti untuk ke dunia, nanti di akhirat ditulis 1 2. Itulah enaknya umat Nabi Muhammad itu ketika kita berbuat dosa teh dikumpulkeun heula gitu teu langsung diazab. Ketika dikumpul coba ketika kabur ingat kabur undang track kembali lagi kepada track tadi Fakim hawajhaka, maka kembali lagi kepada din yang hanif, maka semuanya akan terhapus lagi. Sahet, di-delete lagi dosa orang teh. Itulah umat Nabi Muhammad ya. Begitu enaknya dan beruntungnya. Coba lamun ketika umat-umat Nabi terdahulu, dosa-dosa ajab langsung dilalapkeun tah. Jadi naon disebut teh bencana tsunami seperti Nabi Nuh. Terus kepada naon? Fitratullah, kepada fitrah Allah. Disebut dengan fitrah itu adalah kesucian, kembali lagi kepada kesucian kita, keimanan kita, imanul fitrah. Iman berikumullah, itulah yang disebut dengan mengenal jati diri. Maka bagaimana cara mengaplikasikan keimanan itu? Jadi yang disebut dengan iman itu bukan suatu dongeng. Iman itu bukan suatu hayalan, tapi iman itu adalah yang harus menjadikan tertera dalam diri kita jati diri gitu kurang. Iman itu harus menjadi identitas dalam diri kita bahwa saya ini orang-orang yang beriman. Tapi lain lodong ngungkul, lain ngomong ngungkul. Iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan keimanan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalu bala sayyidina, betul ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Engkau adalah sebagai Rabb. Kita menguatkan tauhid dalam diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, betul bahwa Engkau itu adalah sebagai Rabb. Perlu diucapkan, iqrar bil lisan, ucapkan kata Allah dengan lisanmu. Ikrar, pengikraran, penguatkan. Kenapa sesuatu itu harus diikrarkan? Karena untuk menguatkan hati kita. Kalau di dalam ilmu niat, kalau Imam Syafi'i itu selalu mengucapkan untuk menguatkannya. Seperti niat sholat, niat puasa, walaupun niat itu pekerjaan hati, tapi madhab Syafi'i itu selalu mengikrarkan, mengucapkan niat itu. Walaupun madhab yang lain tidak usah, karena niat itu adalah pekerjaan hati, cukup kuatkan saja hati. Karena bahwa kita itu kebanyakan madhab Syafi'i lebih kepada dikuatkan dengan ikrar, soli, padro, ya, maka keimanan itu kata Allah dan oleh Rasul diajarkan, walaupun iman itu ada di dalam hati, dan iman itu bukan karena tadi harus jadi identitas. Lamun secara bentuk santri mahnya, lamun iman dibentukkan santri pakai baju koko, pakai celana gamis gitunya, bentuk dibentukkan, ditinggalikeun santri. Tapi ya wujud baju mah da teu kudu. Tapi lamun di dalam jati diri seorang mukmin diwujudkan keimanan itu berbentuk dalam tubuh itu, yaitu amalun bil arkan. Harus jadi lengkah, jadi perbuatan dinu awak teh. Bentukna teh jadi sujud, ruku, sujud, taheta pembuktian keimanan. Maka di dalam hadis iqraru bil lisan tasdiq bi qalbi amalun bil arkan. Satu, ikrarkan dengan lisan. Walaupun keimanan itu ada di dalam diri hati, kata Imam Syafi'i, kuatkan dengan lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan. Harus diucapkan dengan lisan. Dan barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, jannah jaminannya surga. Tayang surga siga nu geus kuat wae didurupkeun neraka. Gitulah mun geus karanguat siga mah jelema nu tara daek neangan ilmu jeung ibadah teh geus karanguat keun neraka. Maka saya baru kabarudak itu. Kang, saya eta anu geus tara ngaji katingali. Bae siga nu geus kuat teh keun neraka mane tara ngaji sarenge. Ayo atuh ya gitu. Kecuali mun geus kuat eta terserah. Jadi
yang disebut dengan keimanan itu baru tasdik bi qalbi, kuatkeun di dalam hati. Tancepkeun di hate, sumputkeun di hati tah. Jadi urang boga hate tah, hate teh dah hiji kieu teh. Lamun ku para pemuda mah hati itu berbentuk teh kieu. Segumpal darah gitu tah aya di dalam dada. Ketika segumpal darah itu banyak penyakit, maka sakit semuanya tubuh kita. Sedikit-sedikit bahwa segumpal darah itu yang disebut dengan hati itu suci, bersih. Dan akan terkena noda satu titik nohta. Wah, maka ketika nohta itu titik hitam itu menutupi dosa teh ya, sabulan ke dosa, maka hati itu akan jadi buruk. Nah, hati di dalam hati tersembunyi hati itu. Dan hati itu walaupun tersembunyi akan berbentuk wujud gitunya. Sadar tidak sadar ketika hati itu buruk, maka akan terlihat dalam jasad jiwa-jiwa kita, badan-badan kita berbentuk buruk, kelakuan terbaik, loba ngawaduk gitunya, luar leor gitu katingali pual 24 jam teh asa tara katingali sujud jeung ruku tara salat. Hatinya itu udah tertutup dengan nohta hitam. Kekufuran, kemunafikan, lisan, hati, jasad itu harus sempurna, harus satu paket. Itu yang disebut dengan iman. Jadi iman mah teu kumaha aing we. Yang penting mah aing mah yakin we ka Allah. Iman nya ajis teh. Aya eta teh anu punya pemikiran baturan saya ge. Urang mah coba udakna teh. Pan mana mah asa tara salat. Naon? Puasa tara asa terus ngopi. Yeuh. Nu penting mah urang mah kalakuan hade jeung yakin ka Allah. Debat eta teh buat teu turun. Atuh saya teh digoroan. Kadius. Naon? Po si Wawan mah yang penting mah orang mah yakin we bae teu puasa teu salat ge gitu. Yang penting mah orang mah yakin we ka Allah bae teu kudu ibadah ge macam kitu. Nya teu kudu nuturkeun perintah we. Ku saya teh ditanya we. Wan, lamun jam 12 cek saya teh di dinya lapar, ku saya dibere padang. Tah, sangu padang. Yakin teu bahwa sangu padang teh bakal ngawargeun. Yakin geus tong dihakan ku sia, yakin we hungkul bareng gitu. Bahwa nasi padang itu hanya meyakinkan. Pokokna mah yakin nasi padang mah eta teh bakal ngawargeun tong dihakan antep. Wareg mah moal